Kalau gue dulu sih ya sebenarnya nggak mikirin dapat gajinya berapa dulu sih, karena ya yang selalu diingetin sama almarhum papa juga ya, kalau kerja pertama itu jangan mikirin gajinya, tapi mikirin pengalaman. Ini buat para anak-anak muda yang merasa itu nyari kerjaan itu susah ya, atau Ya. nyari duit itu susah. Gue tuh punya solusi yang menurut gue tuh lumayan menarik. Three, two, one, welcome to Nuta. Oke. Ngobrolin apa lagi nih? Apa yang kita obrolin hari ini? Banyak banget nih. Kita ngobrolin tentang orang yang bingung jurusannya apa. Akhirnya dia mau nyari kerja. Susahnya nyari kerja di Indonesia di saat-saat sekarang. In this economy, susahnya nyari kerja. Oke. Jadi apa nih? Topik pembicaraan berarti tentang Cara cari duit dah. cari duit. Gimana dah? Oke. Cara cari duit. Nah, Cara atau cari ya duit. boleh lu kalau misalnya lu mau share pengalaman lu juga boleh banget lah. Oke. Oke. Ya nggak apa-apa, gue mengikuti aja nih. Dari pertanyaan lu apa yang bisa kita obrolin dulu nih? Wes, banyak banget nih. Gue akan bacain dari orang komen-komen juga. Ya. Oke, sekarang gue mau tanya dari pengalaman lu sendiri saat lu mencari kerja itu gimana, boleh? Cari kerja. Oke. Cari kerja itu sebenarnya menurut gue susah-susah gampang ya. Jadi waktu pas kalau misalnya waktu pas gue kemarin di zaman-zaman nyari kerja kayak 2000 berapa ya berarti ya? 2021, 2022, 2023, 2000 enggak ding, 2019 sampai 2022 pertengahan lah. Nyari kerja susah sih. Jadi ya kita nge-apply ke banyak tempat, interview dan segala lainnya juga belum tentu dapat keterima. Tapi ya sebenarnya bukan salah dari perusahaannya juga. Maksudnya bukan karena perusahaannya juga, mungkin dari sisi gue yang kurang kompeten juga, atau misalnya kurang cocok sama yang diambilnya juga. Jadi banyak faktor-faktor lah. Karena ya emang sebenarnya emang lapangan pekerjaan tuh katanya memang ada kan. Tapi untuk mencari pekerjaan yang tepat tuh mungkin susahnya di situ. Oke, nah sebelum itu gue mau nanya. Saat itu lu akademi terakhir lu apa? Di saat lu lagi daftar kerja itu? Itu gue tuh S2 udah lulus. Iya gue udah lulus S2. Lu S2? Udah lulus S2. S1 S2-nya apa? S1 apa? S1-nya sama sejurusan manajemen bisnis, telekomunikasi informatika, S2-nya magister manajemen. Lu padahal udah S2, lu susah nyari kerja. Iya. S2 itu. Iya, sampai akhirnya Lu daftar di mana nih? Bagian apa rata-rata yang lu inget dah? pastinya ya di bagian sales marketing ya kebanyakan ya, karena kan sejurusan juga sama marketing manajemen ya. Ya sampai akhirnya bisa sampai akhirnya ya kayak mikir, oh iya susah banget ternyata nyari kerja ya, sampai sadar gitu loh, kayak setiap malam atau setiap hari juga gue apply Nge-apply? di LinkedIn, zaman-zaman LinkedIn itu kan. Setiap hari lu nge-apply? Setiap hari sih harusnya ya, zaman-zaman waktu pas setelah lulus S2 ya. Iya. Ya kayak harus mau nggak mau harus kerja kan. Ya di saat itu belum ada penghasilan lain lagi ya, tetap harus nyari kerja, pengalaman ya. Jadi tuh nge-apply di LinkedIn mungkin kayak ada sekitar 50 company lah, sampai 50 company misalnya 2 hari 3 hari 50 company lah. Lu dalam Kayak- 2 hari nge-apply 50 company selama beberapa bulan dan gak ada yang keterima, gak ada yang... Iya nggak, seingat gue sih harusnya nggak ada yang keterima ya. Jadi cuma sampai batas ke interview doang ya. Mungkin kayak kita nggak cuma dari LinkedIn doang, waktu itu kan ada dari referral juga, atau misalnya dari teman-teman, atau misalnya kita ngeliat posting dulu tuh dari IG dan medsos kan, medsos kan masih jarang banget tuh. Jadi kebanyakan kayak dari LinkedIn sama website sih, sama flyer paling. Oke, kan saat itu kan lu S2 nih. Lu sebenarnya kayak saat lu lagi ngelamar kerja S2, ada nggak di otak lu kayak minimal gue dapat gaji segini? Berapa gaji yang lu pikirin tuh? Angkanya berapa saat lu ngelamar tuh? Kalau gue dulu sih ya sebenarnya nggak mikirin dapat gajinya berapa dulu sih, karena ya yang selalu diingetin sama almarhum papa juga ya, kalau kerja pertama itu jangan mikirin gajinya, tapi mikirin pengalaman. Dan Berarti lu digaji 5 juta aman? zaman di situ mah aman banget lah. Kayak Aman, padahal lu S2 nih. nggak ada masalahnya. Maksud gue kan karena di situ kan yang gue cari pertama itu kan bukan gajinya, tapi pengalaman kerjanya. Jadi gue tuh nge-apply ada di dua tingkat company atau tingkat perusahaan, satu perusahaan besar, satu perusahaan kecil. Karena ya kalau gue mikirnya kalau misalnya kita keterima di perusahaan besar, kita bisa belajar sistemnya. Kalau kita belajar di perusahaan kecil, kita bisa ngebangun sistemnya bersama-sama. Itu doang sih. Dan ya 5 juta, 3 juta, 4 juta, 4,5 juta nggak ada masalah. Waktu itu kan ya mungkin Padahal lu UMR S2 nih. sekarang iya. Walaupun mungkin ya kalau misalnya di zaman itu UMR, dia disamain sama UMR zaman dulu itulah, nggak ada masalah. Maksud gue kan yang kita cari pengalamannya. 1 tahun, 2 tahun. Jadi sebenarnya
pendidikan tinggi juga tidak menjamin untuk keterima kerja secara cepat ya. Iya iyalah maksud gue kan karena mungkin ini yang ada sedikit kayak pendidikan bedanya mungkin pendidikan di luar sama Indonesia. Pendidikan di Indonesia mungkin ya kayak S1 S2 nggak tahu ya di jurusan gue kan kita nggak diajarkan secara praktik kerjanya seperti apa. Jadi mungkin itu juga yang ngebuat si HR atau human resource di perusahaan-perusahaan itu ya suka rada ragu buat menerima fresh graduate juga. Ya mungkin itu sih kayak jadi ya nggak ngaruh sih sebenarnya mau S1 S2 kalau pengalaman kerja yang nggak ada ya buat apa. Oke. Nah, jadi guys sebenarnya Ilal ini sekarang 2026 Ilal ini adalah head HR-nya ya di beberapa banyak company. Jadi Ilal ngurusin tuh puluhan karyawan, oke, amin bahkan sampai ratusan juga. Ilal, lu kan head HR nih. Oke, gue mau tanya nih, sepengalaman lu saat lu lagi mau rekrutmen orang, apa yang lu lihat dari orang itu? Tergantung posisi ya. Pertama dari gimana cara dia menjelaskan diri dia di isi suratnya atau isi emailnya. Lu siapa, tentang dirinya kayak gimana, bukan kayak cuman ngirim subjek mau interview atau mau ngelamar gitu. Karena kan mungkin kalau misalnya dibilang dari sekarang gue udah ngelakuin atau rekrutmen ini dari sekitar 2023 lah atau 2024 ya, lupa gue antara itu. Banyak banget CV yang kayak lu cuma ngirim pas foto atau cuma ngirim selembaran foto doang, ngirim subjeknya juga nggak jelas. Nah, orang yang yang isi suratnya bagus aja belum tentu keterima, apalagi lu yang ngisinya cuma nggak jelas gitu loh. Dan orang itu kan sebaik misalnya yes, di posisi gue waktu itu gue mikir nih orang HR lama banget ngebalesnya. Cuman setelah gue jalanin juga ya memang orang yang nge-apply di email tuh banyak atau nge-apply dari loker-loker tuh banyak. Mungkin sehari bisa nyampe 100 sampai 500-an range-nya. Dan di satu sisi juga gue ngerasa ternyata banyak banget orang-orang Indonesia yang butuh kerja. Cuman ya memang SDM-nya kurang cocok sama tempat dia apply atau tempat yang misalnya tempat yang pengen kita posisi tempat kerja mereka, karena percuma kalau misalnya nggak cocok juga ya buat apa gitu. Terus ya yang pertama berarti dilihat adalah badan email ya. Betul. Dipastikan nih CV buat teman-teman dan portofolio juga. Ini tips nih buat ngelamar kerja nih dari HR-nya langsung nih, bos HR nih. Yang pertama adalah CV yang baik dan badan email yang rapih. Betul. Oke, terus habis itu apa lagi yang lu lihat nih setelah itu? Oke, kalau misalnya buat divisi kreatif atau misalnya buat ya ada graphic designer, video editor, kreatif asisten, ya pasti kita lihat portofolio lah. Nilai plus kalau misalnya mereka sudah udah berpengalaman di dunia entertainment juga, ya pasti portofolio kita lihat juga gimana cara bukan ide konten dulu yang sebenarnya kita minta sih. Mungkin ide konten itu akan kita minta saat interview langsung. Kayak misalnya kita kasih case study yang di hal spontan itu juga. Jadi kalau misalnya kita langsung minta ide konten di situ kan nanti mereka akan berpikir bisa cari dari sekarang apalagi gampang ada AI dan lain-lain. Tapi kan kalau misalnya kita kasih case study secara mendadak kan mereka akan langsung kelihatan critical thinking-nya juga seperti apa. Oke. Jadi portofolio juga ya. Portofolio juga. Jadi intinya sebenarnya daftarlah sesuatu yang selaras sama portofolio kamu gitu kan. Kemampuan ya. Setuju. Lu nggak melihat jurusan berarti? Jurusan ya kayaknya nggak ada masalah sih lu mau. Bodo amat lu. Mau dia kuliah atau misalnya mau dia lulusan SMA, lulusan D3, ya seenggaknya lu udah ada pengalaman kerja pastinya. Wih, keren. Ya soalnya kan di sini kan itu buat yang misalnya, tapi kalau misalnya buat kayak kreatif buat divisi kreatif ya. Cuman kalau misalnya divisi yang udah misalnya levelnya manajerial atau yang udah lebih tinggi ya pasti kita akan lihat pendidikannya juga. Karena pendidikan itu bukan nggak berarti apa-apa kita S1 atau S2. Cuman di situ kan kita bisa ngelihat komitmen kita saat bertanggung jawab atas sesuatu. Kan kita bisa ngelihat tahun mereka masuk kapan, tahun mereka lulus kapan. Ini lu bisa jadi kalau misalnya ya gue mikirnya ini buat mikir cepat aja, think fast aja kayak misalnya kalau misalnya dia lulus pas tepat waktu 4 tahun ya berarti emang dia bertanggung jawab sama atas pendidikan dia itu. Jadi harusnya orangnya bertanggung jawab. Walaupun emang pada kenyataannya nggak semuanya akan seperti itu. Cuman in generalnya cara cepatnya mungkin seperti itu sih. Berarti kalau untuk kayak high position, yes, itu baru lu mulai melihat lebih detail lagi ya dari segi pendidikannya, pengalaman kerjanya, relevansinya juga sama portonya segala macam. Yes, itu sih paling sih. Karena itu udah mulai kritikal nih di perusahaan nih. Yes. Oke, tapi kalau untuk kayak let's say creative assistant segala macam lebih ke pengalamannya dan portofolio. Ya, karena kan balik lagi mereka akan bekerjanya di lapangan ya. Maksud gue di lapangan tuh dalam artian akan gimana cara mereka adaptasi sama kondisi saat di tempat kantornya juga, di kondisi dengan orang itunya juga. Jadi ya banyak faktor sih. Jadi pendidikan menurut gue nggak terlalu bermasalah asal mereka tetap bisa jaga etika dan attitude aja sih. Oke, ini lumayan daging sekali loh. Ini langsung gitu dari HR-nya nih. Oke, terus kalau misalnya kayak ditanya nih terkait
range gaji nih, yang kalau misalkan ditanya nih, berapa ekspektasi gaji kamu? Nah itu gimana caranya seseorang itu bisa nentuin gaji dia? Untuk nentuin value-nya. Iya. Sebenarnya sih kalau itu gue cuma nanya doang ya. Ya silakan aja mereka tentuin aja menurut mereka berapa, menurut mereka pantasnya berapa. Kalau misalnya di posisi gue, misalnya ekspektasi gaji lu berapa? Dia jawab 6 juta. Ya menurut gue kalau emang worth it ya pasti akan kita diskusikan sama tim internal. Cuman kalau nggak worth it ya pasti, kalau emang nggak worth it ya udah, maksud gue nggak ada, karena itu menurut gue masih baliknya ke tergantung perspektif atau sudut pandang masing-masing sih buat value atau misalnya itu ya. Mungkin kalau buat caranya bisa ditentuin dari gaji dia yang sebelumnya berapa di tempat sebelumnya, atau dari pengalaman pekerjaan dia juga gimana. Cuman mungkin kurang lebih itu sih. Yang pasti kan orang pindah kerja itu nggak mungkin pengen gajinya turun, dia pasti pengennya naik kan gitu. Tapi satu sih yang kita punya sepemahaman juga nih terkait gue sama Ilal, yaitu kita pokoknya kalau emang udah masalah rezeki orang atau gaji itu kita nggak boleh telat sedetik pun ya. Yes, betul. Ya sebisa mungkin, bukan sebisa mungkin ya, karena memang itu kan bagian dari tanggung jawab kita sudah mempekerjakan orang. Ya kenapa kita harus telat ngebayar mereka? Karena Betul. mereka juga udah bekerja gitu kan. Karena ternyata kan banyak gitu kasus-kasusnya yang emang telat bayar gaji kan. Gue juga baru denger sih ternyata. Ya itu biarin lah, mungkin gue juga nggak tahu ya alasannya kenapa juga, cuman ya aneh aja kalau misalnya lu bisa telat ngegaji orang, yang mendingan nggak usah memperkerjakan orang aja sih. Yes, betul, sepakat. Intinya sih jangan pernah telat guys untuk gaji tim kalian atau karyawan kalian sendiri, karena ingat rezeki kalian juga pasti ada dari mereka juga gitu. Oke, nah gue mau nanya nih, kan lagi susah nih nyari kerja nih, tapi ada anomali di mana Gen Z itu, kebanyakan Gen Z ya, gue juga dengar dari beberapa teman HR gue itu suka jadi kutu loncat atau loncat-loncat kerjanya. Gimana pengalaman lu sendiri menghadapi Gen Z nih? Oke, sebenarnya mungkin bukan Gen Z aja sih, cuman mungkin ya boomers di umur mereka juga akan seperti itu, atau misalnya generasi yang sebelumnya sepas di umuran Gen Z sekarang juga seperti itu. Cuman kan bedanya sekarang kan ada media sosial. Media sosial lebih masif, penyebarannya lebih banyak. Ya mungkin waktu pas kita di umur 23, 24, 25 seumuran Gen Z sekarang juga banyak yang seperti itu juga. Cuman kalau itu kan nggak terlalu kesebar karena nggak ada media sosial. Jadi ya menurut gue wajar aja. Mereka mungkin lagi nyari pengalaman, asal. Gue sih nggak ada masalah mereka jadi kutu loncat atau gimana. Asal mereka masuk dan keluar sesuai prosedur aja. Sesuai prosedur yang udah disepakati sama kantor. Misalnya kantor lu udah menetapkan harus one month notice. Ya udah berarti lu harus one month notice dong. Kontrak lu misalnya 3 bulan. Ya at least lu selesaiin dulu kontrak lu 3 bulan baru cabut dong. Asal semuanya gue gak ada masalah, asal semua prosedurnya bener aja sih. Karena ya menurut gue semuanya tiba-tiba cabut gitu ya. Ya menurut gue gitu. Cuman ya mungkin kan memang ada beberapa case yang tiba-tiba mungkin pergi atau tiba-tiba mungkin cabut ya. Ya itu ya gimana ya, maksud gue kan, karena yang gue pikir adalah saat kita masuk di tempat baru dengan baik ya lu harus keluar dengan baik-baik juga, karena dunia ini sempit menurut gue ya. Lu akan ketemu lagi kok sama orang-orang itu juga. Yang mungkin yang gue sayangkan adalah mereka itu nggak berpikir kalau dunia itu sempit, nanti lu akan ketemu lagi. Pas lu ketemu lagi di momen lu pergi kurang baik-baik, nanti lu mau gimana? Kalau misalnya ke depan lu kan nggak akan tahu lu butuh siapa juga ke depannya. Siapa tahu lu butuh orang itu lagi atau gimana ya? Itunya sih paling sih. Ya karena emang selalu ada ya pengalaman-pengalaman seperti itu. Yang penting keluarnya secara prosedur yang sudah disepakati. Ini buat para anak-anak muda yang merasa itu nyari kerjaan itu susah ya, atau nyari duit itu susah. Gue tuh punya solusi yang menurut gue tuh lumayan menarik. Kalau misalnya lu bisa nonton video ini, harusnya lu bisa tetap ngasilin duit bahkan sampai puluhan sampai ratusan juta dari rumah lu sendiri. Bener gak? Kalau emang tetap bisa nonton video ini. Yes, yaitu apa? Dengan toko Clippers. Jadi toko Clippers ini adalah sebenarnya hal yang menarik ya, karena sekarang basicnya semua orang itu bisa ngedit, bener kan? Pasti. Nah, dan kalian itu tinggal buka toko Clippers, terus kayak kalian ngeliat tuh video-video artis atau kreator mana yang kalian mau klip. Habis itu kalian tinggal ngeklipin, dan kalau misalnya itu kalian upload di sosial media kalian, dan kalau viewersnya tinggi, kalian dapat gaji langsung. Tanpa ada kontrak, tanpa ada batas waktu, dan itu bisa ngasilin sampai ratusan juta per bulan loh. Dari hanya toko Clippers, dari hanya ngedit video doang, artis yang kalian suka.